Kita di KPK dulu, sampai dari kantor ke rumah itu dijaga sama orang. Ketemu siapa, jam berapa, siapa mendampingi itu dicatat semua. Ya. Jadi ada banyak detail-detail yang harus kita selesaikan, baik itu ke depannya, baik sekarang ini yang sudah terjadi maupun yang lalunya. Nah kan ada yang namanya kode etik. Nggak bisa Mbak, itu pasti ada tawar-menawar. Nggak mungkin tiba-tiba orang antar masuk ke rumah kamu, nggak bisa kan? Nah ini bagaimana kita mengawasi mereka. Kan kita bicara kompleks tadi. Ya, belum lagi kalau kita bicara kompleksitas di yang disebut sebagai apa namanya itu material dan formilnya tadi itu dalam chain custody tadi itu. Kembali di arena politik pemirsa, sebelum kita ke sesi quick fire, Pak Saud, apakah untuk narasi kriminalisasi ini sebenarnya lazim terjadi dalam kasus mega korupsi? Jadi tidak hanya di korupsi saja ya, di kasus-kasus lain juga kalau nuansa politik. Sebenarnya kriminalisasi itu dua bentuknya. Ya. Kriminalisasi dalam pengertian hukum dan kriminalisasi dalam pengertian politik. Ya. Kalau pengertian politik dia nggak salah dicari-cari. Oke. Kayak Tom Lembong gitu, itu dicari-cari itu. Ya kan? Itu kriminalisasi politik. Kalau kriminalisasi hukum, ya memang orang yang sudah terjadi peristiwa pidananya, kemudian dia harus dikriminalkan, bukan ditempelengin Mbak, nggak boleh. Jadi dikriminalisasi. Jadi kalau orang terjadi peristiwa pidana, memang dia harus dikriminalisasi. Nah kekuatan buktinya nanti dan formil materialnya, itu namanya dikriminalisasi. Jadi bukan dipukulin gitu loh, itu nggak boleh gitu. Sama dengan di Bali kemarin itu, sampai kemudian meninggal kayak gitu. Itu nggak boleh. Ketika peristiwa pidana terjadi, dia ngambil ayam, udah diadili, nggak boleh dihakimi sendiri. Nah itu ada banyak kriminalisasi dalam pengertian hukum. Itu memang kriminalisasi juga namanya. Tapi kan rakyat kita sudah selalu terbiasa mengatakan termasuk MA ini. Pak ini seolah-olah dia dikriminalisasi secara politik. Ya enggak. Itu kalau didiamin bisa 100 kilo tuh di rumahnya dia tuh. Iya, jadi bukan dikriminalisasi dia tuh. Enggak begitu. Nah itu biasa di seorang yang terpidana, tidak hanya di korupsi ya. Dia mengatakan saya tidak salah, saya begini. Ya memang itu udah biasa itu. Kita nggak ada perlu pengakuan Pak. Nanti itu jaksa penuntut dan hakim yang akan membuktikan kamu salah. Jadi nggak perlu pengakuan, bantah-bantah itu biasa. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Saud. Dan pemirsa, kita masuk ke sesi jawab cepat. Kita mulai dari Pak Slamet Ginting. Dalam sebulan ke depan, apa titik rawan terbesar dari proses hukum yang sedang berjalan ini di mata konstelasi politik nasional? Silakan 1 menit. Iya, titik rawannya bukan terletak pada siapa yang menang atau kalah dalam perkara ini, melainkan pada kepercayaan publik terhadap integritas proses hukumnya. Dari perspektif politik, setidaknya saya mencatat 3 indikator utama yang dapat kita cermati. Pertama, apakah setiap langkah penegakan hukum itu dapat dijelaskan secara transparan dan berbasis bukti. Yang kedua, apakah komunikasi antar lembaga negara ini tetap konsisten sehingga tidak memunculkan persepsi konflik maupun intervensi politik. Nah, ketiga menurut saya tentunya apakah setiap keputusan kelembagaan ini termasuk mutasi pejabat negara dan lain-lain itu memiliki penjelasan yang cukup memadai dan masuk akal bagi publik sehingga tidak memicu spekulasi politik. Nah, jadi jika 3 indikator ini dapat dijaga dengan baik, maka perkara kasus ini justru dapat menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat prinsip equality before the law, persamaan di depan hukum. Sebaliknya jika tidak, maka kemudian akan memunculkan ruang berbagai spekulasi dan narasi politik, termasuk dugaan kriminalisasi, rivalitas elit, penggunaan hukum sebagai instrumen politik, dan ini akan semakin terbuka. Maka dalam konteks penutup ini tantangan terbesar bagi Presiden Prabowo adalah hukum bukan hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga hukum harus menjaga legitimasi institusi negara di mata publik. Gitu. Baik, sekarang saya ke Pak Saud Situmorang. Dari aspek penegakan hukum dan potensi intervensi, apa yang paling harus diwaspadai oleh publik agar perkara ini berjalan objektif? Pokoknya saya di banyak tempat selalu mengatakan, kalau beberapa bulan ke depan 4 syarat ini nggak dipenuhi,
Kita bahkan bisa ketemuin Komjak, kita bisa menulis siapapun, kita ketemu penyidiknya, kita tanyain mana prosesnya. 4 itu apa? Transparan. Terus kemudian transparan, dijelasin ke publik. Terus akuntabel prosesnya. Akuntabel prosesnya, ini kan EPA ini udah di dalam nih. Sekarang di ruang KPK itu, di ruang pimpinan KPK itu bisa dilihat dia 24 jam lagi ngapain tuh. Jadi dia diproteksi. Kemudian orang-orang di luar sana masih banyak loh. Jadi kita akuntabel ini prosesnya hati-hati. Orang yang sudah kemudian pasrah bongkoan ini, kalau haknya juga tidak diberi atau kemudian dia tidak dilakukan dengan akuntabel prosesnya, kita akan bertanya. Hukum bukan dibangun dengan dendam, nggak bisa kayak gitu. Ya kemudian baru kemudian konflik of interest. Apakah kemudian 9 orang ini punya potensi konflik of interest? Nanti kita lihat dari kebijakan yang akan kelihatan. Baru apakah dilakukan dengan fair? Saya mengatakan kasus ini baru 2 cm dari 100 meter yang harus kita dalemin. Ada kurang lebih 50 orang harus ditanya dalam perkiraan saya. Ya kan? Ibu Komjak udah ngangguk-ngangguk. Jadi maksud saya ada banyak persoalan berapa minggu ke depan, sehingga kemudian bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua orang-orang yang harus memang dibawa ke depan pengadilan, kita pertanyakan kepada 9 orang ini. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak, Pak Saud. Selanjutnya, Pak Kurnia, apa bentuk komunikasi dan pengawalan kebijakan publik yang ideal dari pemerintah dalam 30 hari ke depan? Ya, saya rasa yang mulai sudah terlihat adalah penekanan terhadap transparansi penegakan hukum. Selama ini, saya rasa jarang sekali terjadi ketika ada proses hukum, penegak hukum yang menangani perkara itu mengungkap nama-nama penyidiknya secara terbuka kepada masyarakat, bisa dicermati dan bisa dilihat. Kalau sekilas kita lihat profil dari tim 9 yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung, ada satu kesamaan di antara 9 orang itu, yaitu punya pengalaman atau rekam jejak panjang dalam konteks penanganan hukum tindak pidana korupsi. Bahkan sebagian besar pernah bertugas seperti Pak Saud dulu di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga untuk menangani perkara tindak pidana korupsi atau mungkin yang berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang tentu bukan hal yang baru lagi. Sehingga pemerintah terus mendorong konsistensi transparansi yang dijalankan saat ini. Apalagi kalau kita lihat 2-3 hari yang lalu, bukan hanya jubir Kejaksaan Agung atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung saat Pak FA sampai atau tiba di gedung KPK untuk menjalani proses penahanan, juga ada informasi yang disampaikan oleh juru bicara KPK tentang konteks penahanan yang diberikan Kejaksaan Agung kepada rutan KPK. Saya rasa bottleneck komunikasi itu berusaha dijawab dengan mengedepankan transparansi. Saya rasa ini menjadi concern dari Presiden Prabowo Subianto, karena pada dasarnya secara komitmen politik, secara narasi atau pidato Presiden, dan banyak kebijakan yang pro terhadap pemberantasan korupsi, tentu Presiden menginginkan penegakan hukum yang objektif, dan jika kemudian terbukti berkekuatan hukum tetap, tentu Presiden kecewa dengan apa yang terjadi saat ini. Sekali lagi catatannya dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Demikian. Ya, asas praduga tidak bersalah. Saya ke Bu Rita. Bu Rita, bagaimana Komisi Kejaksaan memastikan transparansi tetap terjaga di tengah sorotan publik, Bu Rita? Iya, memang tantangannya sekarang adalah keterbukaan dan partisipasi masyarakat untuk menyoroti persoalan ini ya. Dan Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal ya, yang mendapatkan mandat dan yang bisa memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung dan juga kepada Presiden sebagai yang mengangkat Komisi Kejaksaan, tentunya akan melakukan perannya ya dengan semaksimal mungkin. Itu satu. Dengan kemudian juga sangat berharap bahwa orang-orang terbaik yang ada di tim 9 melakukan tugasnya secara profesional ya. Dan silakan kepada masyarakat kalau kemudian
ada informasi tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan kinerja dan perilaku jaksa penyidik ya untuk menyampaikannya kepada Komisi Kejaksaan atau juga kepada pengawasan internal yang ada di Kejaksaan Agung. Kemudian juga harapannya adalah penyidik yang sedang bekerja sekarang ini seperti halnya yang sekarang terjadi memberikan progres ataupun juga terjadi percepatan dalam penyampaian progres yang terjadi karena harapan kita kasus ini besar sekali tapi memang perlu cermat dan juga dibatasi oleh masa-masa penahanan. Saya kira hal itu menjadi penting untuk diperhatikan dan juga semua pihak yang sesuai dengan keahliannya sekarang memberikan pandangannya. Ini menunjukkan bahwa ini menjadi persoalan kita bersama ya, kemudian juga proses penegakan hukum yang dilakukan harapannya kemudian juga bisa kita cermati dan juga tadi kan transparansi ya terjadi ya dengan progres yang disampaikan oleh penyidik karena nanti di pengadilan tentunya akan bisa disaksikan persidangannya tapi dalam proses penyidikan ini seperti halnya Komisi Kejaksaan juga mengawasi secara eksternal tidak langsung menjadi penyidik ya tidak langsung menjadi bagian dari pembahasan itu tapi hal yang diawasi tentunya kami tiap hari melihat progres apa yang terjadi dan mempertanyakan apabila hal-hal ada yang kemudian tidak sesuai dengan hukum ataupun juga kode etik yang ada. Jadi saya kira yang terakhir adalah ini menjadi bentuk akuntabilitas karena integritas dari institusi khususnya kejaksaan sekarang memang menjadi hal yang mesti dijaga oleh para penyidik yang ada. Saya kira hal itu apabila ada hal-hal yang diduga menjadi terjadi konflik kepentingan silahkan tunjukkan karena kita bisa saja mengatakan bahwa ini berpotensi tapi tentunya harus berbasis pada fakta dan juga hal-hal yang terkait dengan konflik yang ditemukan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Bu Rita. Kita ke aspek penanganan perkaranya, pemirsa Pak Saud, seberapa kompleks tantangan bagi penyidik menelusuri berbagai variasi modus operandi yang seringkali disamarkan secara rapi. Ya, karena Mbak Lisa udah mengatakan kompleks. Kalau variabel kompleks itu dalam teorinya itu memang itu berarti ada ribuan variabel yang kamu nggak boleh lepaskan satu pun variabel. Ya. Atau kamu gagal gitu. Ya. Contoh kita ambil ada chain of custody. Itu barang-barang itu. Kalau kita tanya bagaimana mereka siapa yang ngambil, tanda tangannya siapa yang berada di tempat itu, jam berapa, kemudian apa, itu banyak problemnya baru ngumpul barang, kita baru bicara chain custody ya, cara ngambil barang bukti itu loh, itu aja problem. Jadi artinya gini loh, memang secara keseluruhan ini ada banyak dalam kaitan criminal justice system kita banyak persoalan. Di sini kalau bisa kita mau sebenarnya ini dijadikan semua satu contoh yang benar-benar klasik untuk membuktikan bahwa apa yang disebut sebagai kompleks tadi itu kita harus masuk ke satu keurutannya semua, dijabarkan. Nah, apakah kemudian 9 orang ini yang dibantu dengan timnya bisa menjabarkan sehingga sedetail mungkin persoalan-persoalan. Contoh ambil kompleksitinya. Mbak, bayangkan nggak emas yang 74 kilo itu datangnya sekali datang? Enggak kan? Pasti bertahap. Kan itu ada yang 100 gram, sekian gram. Itu pun kita mesti tanya, kenapa ada orang ngasih 100 gram? Oh, biar kali 5, 500. Ya, kemudian kenapa ada yang 100? Harus sampai sedetail itu gitu. Kalau enggak nanti ya kita hanya, kan kita mau lihat akar masalahnya ini. Ya. Baru kemudian kalau kita kaitan dengan tugasnya teman-teman di Komjak ini, Mbak percaya nggak bahwa dia ketemu langsung si pemberi? Tidak. Kan lewat orang lain kan? Nah, kenapa bisa kemudian komunikasi clandestine? Apakah kemudian para jaksanya sudah diawasin? Ya. Kita di KPK dulu, sampai dari kantor ke rumah itu dijaga sama orang. Ketemu siapa, jam berapa, siapa mendampingi itu dicatat semua. Ya. Jadi ada banyak detail-detail yang harus kita selesaikan, baik itu ke depannya, baik sekarang ini yang sudah terjadi maupun yang lalunya. Nah, kan ada yang namanya kode etik. Ya. Nggak bisa Mbak, itu pasti ada tawar-menawar. Nggak mungkin tiba-tiba orang antar masuk ke rumah kamu, nggak bisa kan? Nah, ini bagaimana kita mengawasi mereka? Kan kita bicara kompleks tadi. Ya, belum lagi kalau kita bicara kompleksitas di yang disebut sebagai itu material dan formilnya tadi itu dalam chain custody tadi itu. Cara ngumpul barang buktinya berikutnya. Ini banyak persoalan, Mbak. Oke. Bu Rita, tanggapan perkara emas. Nah, ini dari Kejaksaan bagaimana ini melihatnya? Iya. Itu yang tadi saya katakan bahwa memang perlu waktu dan kehati-hatian.
Karena untuk masuk kepada ini adalah bukti yang terkait dengan seseorang, ya, itu buktinya harus sah, ya. Tadi yang dikatakan oleh Pak Saud, ya kan, bahwa riwayat bukti itu bisa sampai kepada penyidik dan bagaimana prosesnya itu bisa menjadi bahan-bahan yang digunakan oleh penasihat hukum dari seseorang yang mendampingi seorang tersangka, ya. Jadi keabsahan dari bukti, ya, bukti permulaan yang digunakan, apalagi kita punya forumnya pra-peradilan, ya, yang bisa menguji tentang sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi saya kira ini menjadi bagian yang penting dan menjadi tantangan tersendiri, karena memang dalam satu proses hukum itu harus dipenuhi, ya. Tidak bisa begitu saja. Begitu sudah dapat orangnya langsung dipersidangkan, jangan-jangan nanti bisa lepas, ya. Maksudnya tidak terkait dengan bukti-bukti itu. Kita tahu bahwa pengadilan kita pun sekarang terbuka, sehingga orang bisa mengamati seperti siaran langsung TV, mengamati, memberi komentar semua hal-hal yang dibahas. Saya kira hal ini menjadi itu yang tadi saya katakan, tantangan keterbukaan, dan juga sekarang pendidikan hukum juga terjadi melalui media-media komunikasi. Jadi saya kira hal ini menjadi bagian yang penting di dalam proses penegakan hukum untuk kasus ini. Baik. Dan untuk Pak Kurnia, dari kacamata pengelolaan komunikasi publik dan tata kelola kebijakan, bagaimana tanggapan Anda? Silakan Bapak. Iya, saya rasa ke depan kita akan melihat proses penegakan hukum dan terbuka ruang pengawasannya. Dan pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mendengar kritik-kritik dari masyarakat, kritik yang sangat baik dari Pak Saud, dari Pak Slamet Ginting, yang memang punya pengalaman soal penegakan hukum, apalagi soal pemberantasan korupsi, dan mencoba mengintegrasikan masukan itu untuk sebagai asupan dari pemerintah agar semakin bisa menegaskan atau memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk komunikasi bahwa institusi kejaksaan tanpa misalnya peran Pak Febri Adriansyah juga tetap berlangsung. Pemerintah sudah menunjuk, Presiden sudah menunjuk Pak Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Ada banyak perkara-perkara yang saya rasa juga diperhatikan oleh masyarakat selama ini tetap berlangsung. Capaian atau torehan yang selama ini sudah diperlihatkan oleh kerjaan kolektif dari Jampitsus itu agar tetap bisa terjaga. Apalagi Kejaksaan Agung saat ini mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo sebagai salah satu komite di dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Lagi-lagi kalau kita bicara tentang Satgas PKH, itu ada banyak jaksa yang terlibat di dalamnya. Capaian administratif, pengembalian denda administratif itu lebih dari 40 triliun rupiah masuk kembali ke kas negara. Ada penjagaan yang berlapis terhadap sumber daya alam kita, dan tentu hal ini bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat, dan pemerintah berkomitmen penegakan hukum, pemberantasan korupsi tidak akan pandang bulu siapapun orangnya, siapapun jabatannya, berapapun bintangnya. Itu mungkin, Mbak. Baik, dan terima kasih atas jawaban cepat, tajam, dan tanpa kompromi dari seluruh narasumber pada malam hari ini. Pemirsa, Arena Politik adalah pengingat bahwa hukum harus ditegakkan di atas prinsip objektivitas, transparansi, dan keadilan yang merata. Segala dinamika rotasi, pengawalan, kebijakan, hingga sorotan publik terhadap Korps Adiaksa bermuara pada satu titik. Apakah rakyat benar-benar dilindungi oleh hukum yang berkeadilan? Terima kasih banyak kepada Pak Slamet Ginting, Pak Saud Situmorang, kepada Pak Kurnia Ramadana, dan juga Ibu Rita Kalibonso yang sudah hadir beradu gagasan pada malam hari ini. Kita semuanya tentu berharap penegakan hukum di negeri ini tetap berjalan transparan dan berpegang pada prinsip due process of law. Sampai jumpa di Arena Politik episode berikutnya. Saya Arlista Hadi, salam keadilan.